Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Yurika Anggelika dan rekan satu kelompok saya Yunita Fareja. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mazhab sejarah. Kalian pada tahu nggak sih apa itu mazhab sejarah? Apa-apa aja sih bagiannya, siapa sih pelopornya, apa sih implementasinya pada masa sekarang? Yuk simak penjelasannya. Mazhab sejarah lahir pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1814. Lahirnya mazhab ini ditandai dengan diterbitkannya manuskrip yang ditulis oleh Syafi'i yang berjudul tentang seruan masa kini akan undang-undang dan ilmu hukum. Mazhab sejarah atau sering disebut dengan kebudayaan culture history school merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap 3 hal. Yang pertama, adanya rasionalisme pada awal abad ke-18. Munculnya rasionalisme ini didasarkan atas hukum alam, dikarenakan hukum alam sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya pada masa Yunani kuno loh. Selanjutnya, kekuatan akal dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pada filsafat hukum, terutama karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta-fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Yang kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitan atau kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, yaitu keseruannya ke segala penjuru dunia. Yang ketiga, pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Kode sipil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai sesuatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. Menurut Friedman, gagasan yang benar-benar penting dari L.S. Spirit de Louis adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan seperti keadaan iklim, tanah, agama, adat, kebiasaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Abad ke-18 adalah abad universalisme dalam berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya mazhab sejarah yang menentang universalisme. Universalisme sendiri adalah pandangan yang meyakini bahwa manusia akhirnya diselamatkan. Mazhab sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum dari bangsa Jerman, yaitu Syafi'i. Pada tahun 1770 sampai dengan 1861, Syafi'i memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan aliran hukum alam yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa. Pendapat Syafi'i juga bertolak belakang dengan positivisme hukum. Menurutnya, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat. Pemikiran Syafi'i kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Fuqah pada tahun 1798 sampai dengan 1846. Menurut Fuqah, hukum dapat terbentuk
secara langsung berupa adat istiadat, melalui undang-undang, melalui ilmu hukum, dalam bentuk karya para ahli hukum. Menurut Fukta, bangsa dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam, dan bangsa dalam arti nasional yang merupakan kesatuan organis yang membentuk sebuah negara. Pemikiran Fukta memiliki kesamaan dengan teori absolutisme negara dan positisme yuridis. Fukta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum. Praktik hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Demikian pula dengan buah pemikiran para ahli hukum, memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Di sisi yang lain, pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa memerlukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa-apa yang dipraktikkan sebagai adat istiadat. Selanjutnya dikembangkan oleh Henry Somerset, merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris pada tahun 1822 sampai 1888. Maini mengembangkan pemikiran Syafi'i melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Maini mengatakan masyarakat ada yang statis dan ada yang progresif. Masyarakat progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum misalnya melalui perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yunita Pareja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi ini, di mana teman saya sudah memaparkan tentang apa itu mazhab sejarah, serta siapa pelopor dari mazhab sejarah tersebut. Dan saya akan memaparkan inti dari mazhab sejarah tersebut, serta implementasi mazhab sejarah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut pemaparannya. Inti aliran. Menurut mazhab sejarah, hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom up, dari bawah ke atas, bukan top down, dari atas ke bawah. Hukum adalah bagian dari sejarah. Hukum merupakan nilai yang berakar dari jiwa suatu bangsa, serta hukum bukan merupakan nilai yang dicangkokkan secara arbitrer atau semena-mena. Mazhab sejarah sejatinya bukan eksklusif milik Jerman. Mazhab sejarah ada di Inggris, Amerika, serta di Indonesia. Dan Syafi'i merupakan tokoh dan bapak mazhab sejarah hukum Jerman. Pada era Syafi'i, hukum dipahami dan dikonstruksi sebagai sesuatu yang berasal dari alam dan sesuatu yang rasional. Hukum bukan kehendak negara atau sesuatu yang didasarkan batas hukum Tuhan atau hukum alam, melainkan sesuatu yang dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Tidak ada bentuk dan substansi khusus dari hukum. Hal ini semua tergantung dari perkembangan yang ada di masyarakat. Menurut Syafi'i, hukum merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Hukum bukan produk yang secara arbitrer dibuat oleh para legislator, melainkan berkembang sebagai respon terhadap kekuatan impersonal yang ditemukan dalam spirit dan jiwa masyarakat tersebut. Hukum itu ditemukan bukan dibuat. Mazhab sejarah mengklaim bahwa hukum adalah sesuatu yang senantiasa berubah dan berevolusi. Apa yang benar menurut hukum juga benar menurut sejarah hukum. Mazhab sejarah memandang hukum sebagai produk masyarakat, sehingga
menonjolkan aspek keadilan, tetapi unsur kepastiannya, hukumnya kurang mendapat perhatian. Inti ajaran mazhab sejarah yang didirikan oleh Syafiqi ini terdapat dalam bukunya, yaitu Von Beruf für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, yaitu tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum, yang antara lain dikatakan Das Recht wird nicht gemacht, es ist anwes mit dem Volks, yaitu hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Latar belakang pendapat Syafiqi timbul karena keyakinannya bahwa dunia itu terdiri dari berbagai macam bangsa itu mempunyai volges atau jiwa bangsa yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Selanjutnya yaitu implementasinya. Di Indonesia, pengaruh ajaran mazhab sejarah ini sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Terhart, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga para ahli sosiologi. Saran Syafiqi memperteguh keyakinan mereka bahwa antara dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam ini akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis. Mukhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memakai peranan yang penting dalam mempertahankan atau preservation hukum adat sebagai cerminan dari nilai-nilai kebudayaan asli penduduk pribumi dan mencegah terjadinya pembaharuan atau westernisasi yang terlalu cepat. Akan tetapi, pemikiran hukum mazhab sejarah juga mengandung beberapa kelemahan, yaitu tidak diberlakukannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak, serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Yang selanjutnya, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian ini mungkin ada kesalahan kata. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan semoga presentasi kami ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.